dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Menyadarkan kami bahwa kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa dengan Tuhanlah kami bisa menjadi menang. Terima kasih Tuhan, kami telah menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Dan kami telah menyampaikan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang akan memerdekakan kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memenuhi hati pikiran kami dalam Kristus Yesus, sehingga kami Tuhan boleh merdeka akan firman Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, baik, silakan duduk. Baik, shalom. Salam sejahtera bagi umat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Dan salam sejahtera bagi saudara seiman yang beribadah bersama kami live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang didasarkan kepada Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan didasarkan pada Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Yang olehnya saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tidak Terseret oleh Arus. Olehnya saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tidak Terseret oleh Arus. Perhatikan Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Bersama saya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudara, nas ini berlatar belakang ketika pada saat itu Ayub diuji oleh Tuhan. Dan mungkin ceritanya kita sudah tahu bahwa Ayub diperhadapkan dua fase pencobaan dalam hidupnya. Fase yang pertama atau uji coba yang pertama adalah Ayub kehilangan anak-anaknya. Anak-anak Ayub ada 10, ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Masih di uji coba yang pertama, Ayub juga kehilangan harta bendanya. Harta benda itu berupa 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam uji coba yang pertama dikatakan bahwa Ayub tetap setia, bahwa Ayub tidak pernah terbawa arus dengan keadaan yang mungkin anak-anaknya sudah kehilangan, yang mungkin harta bendanya dia sudah kehilangan. Dalam uji coba yang pertama dikatakan bahwa Ayub lulus Bapak Ibu. Dan kembali dikatakan ketika Ayub lulus di uji coba yang pertama, dikembalikan bahwa Ayub kembali diuji dengan uji coba yang kedua. Uji coba yang kedua itu semakin berat, dikatakan di sana bahwa kulit ganti kulit. Artinya nyawa yang akan menjadi taruhan. Iblis berkata, ya mungkin itu masih harta bendanya, masih anak-anaknya. Sekarang naik level bahwa dia diperhadapkan dengan kulit ganti kulit. Artinya bahwa Ayub diperhadapkan dengan sebuah penyakit, dan penyakit itu adalah penyakit bara. Dikatakan
ada di seluruh tubuhnya. Penyakit itu memang penyakit yang mematikan, tetapi tidak sampai membunuh Ayub. Kalau memang pada saat itu Ayub langsung mati, tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi katakan di sini adalah kulit, ganti kulit itu merupakan penyakit yang sadis, penyakit yang mungkin menyakitkan. Kalau mungkin membunuh pada saat itu, sekejap pada saat itu tidak masalah. Tetapi ia lebih sadis ketika penyakit itu menggerogoti dia. Dan bahkan Bapak Ibu, yang tadinya istri sebagai sahabat, ternyata karena masalah itu, istri pun bisa menjadi musuh. Yang tadinya istri adalah kawan, sekarang istri menjadi lawan. Yang tadinya istri adalah sahabat, di dalam tempat tidur, sekarang menjadi musuh dalam selimut Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dan ayat 10 membuktikan bahwa kesetiaan Ayub tetap terjawab, bahwa kesetiaan Ayub tetap teruji. Dikatakan apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya dalam pernyataan ini, kesetiaan Ayub, kesalehan Ayub teruji. Kesalehan Ayub bukanlah kesalehan yang KW, tetapi kesalehan Ayub adalah kesalehan yang original. Kesalehan Ayub bukanlah kesalehan yang palsu, tetapi dikatakan bahwa kesalehannya adalah kesalehan yang nyata. Ayub bukan seperti istrinya. Kalau model istrinya kita perhatikan, ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Perhatikan, kalau ketika Ayub percaya istrinya masih setia, ketika Ayub masih memiliki kekayaan, masih lengkap dengan keluarga, istrinya masih baik, istrinya masih mengikuti apa yang menjadi kemauan Ayub. Tetapi selanjutnya, ketika Ayub kehilangan segalanya, disitulah teruji kesetiaan istri. Dan istri ketika diperhadapkan dengan masalah ini, bahwa istrinya terdahulu murtad di hadapan Tuhan, bahwa istrinya terdahulu mengutuki Tuhan, sehingga ia kembali mengajak suaminya yang Ayub dan berkata, apakah engkau dengan masih setia dengan kesalehanmu? Ukutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi kita perhatikan bahwa Ayub tidak pernah terbawa oleh arus, bahwa Ayub dapat menguasai arus, bahwa Ayub tidak pernah terpengaruh dengan keadaan apapun. Sekalipun dikatakan bahwa ia kehilangan anak-anak, sekalipun dikatakan bahwa ia kehilangan harta benda, sekalipun dikatakan bahwa ia kehilangan istrinya dan penyakit parah atau zaman sekarang penyakit sampar yang menghantui dia, tetap dia setia di hadapan Tuhan. Dan dari kenyataan dikatakan, dari firman ini kita melihat bahwa Ayub tidak pernah terpengaruh dengan suasana, bahwa Ayub tidak pernah terseret oleh arus. Bahkan dikatakan bahwa ia dapat menguasai arus di dalam hidupnya, bahwa dapat dikatakan bahwa ia tidak pernah terpengaruh dengan masalah apapun di dalam hidupnya. Dan saya katakan, saya mengajak kita bahwa Ayub adalah salah satu motivasi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi arus dalam hidup kita, bagaimana kita menguasai arus dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, paling tidak Alkitab ini memberikan 3 jawaban. Ada 3 pendukung yang menjelaskan teori menguasai arus. Yang pertama, hidup berdasarkan ketentuan dari Tuhan. Dapat nanti diperhatikan atau tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. Yang kedua, adanya pertimbangan yang matang. Tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 31 dan 32. Dan yang ketiga, teori menguasai arus adalah memiliki roh yang lebih besar. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan 13. Kita sedang menguasai, kita sedang mempelajari bagaimana kita untuk menguasai arus dalam kehidupan kita. Pada masa-masa sulit sekarang ini, jangan pernah masalah itu yang mengendalikan saudara. Jangan pernah keadaan itu yang membalikkan saudara, yang membuat saudara khawatir, yang membuat saudara takut dalam hidupmu. Tetapi biarlah kita dapat menguasai arus, dapat menguasai masalah apapun dalam kehidupan kita. Jangan karena masalah kita tidak datang beribadah, jangan karena masalah semangat kita loyo, jangan karena masalah kita tidak melakukan apapun. Tetapi dalam pembahasan ini, dari Ayub menjadi inspirasi bagi kita
kita dapat menguasai arus dalam kehidupan kita? Yang pertama, hidup berdasarkan ketentuan dari Tuhan. Perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Bapak Ibu, spanduk gereja kita tahun 2019 masih ingat? Ketetapan Tuhan selalu yang terbaik. Artinya jangan pernah kita melupakan hal ini. Jangan pernah kita lupa dengan pernyataan ini, karena hal ini tidak akan pernah selesai di tahun 2019, Bapak Ibu. Ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan itu yang akan mengarahkan kita sehingga tujuan kita tetap benar, sehingga perjalanan kita tetap benar dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketentuan Tuhan itu yang membuat kita boleh berjalan benar. Peraturan Tuhan itu yang mengingatkan kita supaya kita tetap berlaku dan tidak curang. Ketetapan Tuhan selalu yang terbaik, jangan pernah lupakan. Ada banyak dikatakan dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak mungkin kita berpikir yang kita lakukan ini baik, ada banyak kita mungkin berpikir yang kita perbuat ini benar, tetapi tidak menurut Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Makanya dalam hal ini kita perlu yang namanya ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita menuntut hak kita, maka terlebih dahulu kita melakukan kewajiban. Sebelum kita mengikuti atau sebelum kita melakukan atau meminta sesuatu daripada Tuhan, saya katakan terlebih dahulu kita melakukan kewajiban kita. Kita tak mengikuti peraturan Tuhan supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi supaya kita perjalanan kita berhasil dan beruntung. Inilah cara yang pertama bagaimana kita menguasai arus dalam kehidupan kita. Inilah teori yang pertama menguasai arus dalam kehidupan kita. Hidup berdasarkan ketentuan daripada Tuhan. Di tengah kesulitan sekarang Bapak Ibu, biarlah keadaan kesulitan itu jangan pernah mempengaruhi saudara. Ada suatu peribahasa dari Tapanuli mengatakan, menamasa digagat ursa, inamasa iniula. Kalau saudara mau tahu jawabannya, jangan tanya Pak Edi, tanya Pak Sabar. Menamasa digagat ursa, inamasa iniula. Artinya jangan pernah ikut-ikutan dengan orang. Ya udah kan kesulitan sekarang, lagi susah-susahnya keadaan sekarang kan masih sulit, pengangguran di mana-mana. Ya udah kita ikut-ikutan, kita demo nggak masalah. Saudara, saya tidak pernah anti dengan demo, tetapi yang saya dukung demo adalah ketika saudara tahu tentang undang-undangnya dan saudara tahu memberikan jawaban kepada orang yang mungkin saudara temui. Ada banyak orang ikut-ikutan. Untuk apa kamu demo? Nggak tahu. Kamu kesan mengapa? Nggak tahu. Yang penting rame aja, ikut-ikutan aja. Jangan sekali kita ikut-ikutan sementara kita tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan kita ikut-ikutan sementara kita tidak tahu apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita harus tetap beraktivitas. Kita harus tetap bergerak di masa-masa kesulitan. Dan puji Tuhan bagi saya, istri saya yang baik itu saudara, begitu dia, begini dia. Dia selama pandemi ini, yang tadinya saya lebih pintar masak, ternyata karena pandemi sekarang dia lebih pintar masak. Tetapi keuntungan sekarang, kepintaran kami masih kerjasama. Dia pintar masak dan saya pintar makan. Jadi masih seimbang Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kesulitan. Kita harus meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat mengerjakan apapun yang harus kita kerjakan. Bapak Gembala kita aja, kalau saya perhatikan, saya lewat dari depan, dia sudah standby di depan. Saya pulang lagi dari situ, dia tetap standby di depan. Dia tidak pernah, ya mungkin udahlah situasi seperti ini, lebih baik tidur di rumah, lebih baik ya udah
Sama-sama menangis dengan istri di rumah, jangan. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan minta hikmat daripada Tuhan. Itu yang teori yang pertama. Yang kedua, adanya pertimbangan yang matang, tertulis dalam Lukas 14 ayat 31 dan 32. Lukas 14 ayat 31 dan 32. Dikatakan, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dikatakan dalam nas ini, ketika sebuah kerajaan melakukan perperangan kepada kerajaan yang lain, ketika suatu bangsa melakukan pertandingan atau pertempuran kepada bangsa lain, seorang raja harus terdahulu mempertimbangkan, harus duduk mempertimbangkan berapa orang yang dia miliki, berapa pasukan yang dia miliki, seperti apa alat perang yang dia miliki. Dia harus tahu, Bapak Ibu. Jangan dikatakan kita hanya punya 10.000 orang sementara musuh kita 20.000 orang. Jangan sekali-sekali kita berperang, karena percaya kita hanya mengantarkan nyawa ke sana. Beda ceritanya, mungkin kita 10.000 orang, kita memiliki alat canggih ya, alat perang yang canggih, sementara 20.000 orang lawan tidak mempunyai alat, ya mungkin masih berani berperang. Tetapi jangan pernah mencoba, saudara. Ya mungkin jumlah kita sudah kalah, peralatan kita sudah kalah, kita berani-berani berperang dengan bangsa lain, dengan kerajaan lain. Dikatakan ada pertimbangan yang matang, ada pertimbangan yang benar-benar dipertimbangkan oleh raja. Jangan sekali-sekali kita bertindak masih mentah, kita sudah bertindak dengan tidak terdahulu memikirkan. Ada banyak orang, saudara, berpikir atau bertindak sebelum berpikir. Ada banyak orang melakukan segala sesuatu dulu tanpa berpikir. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bahwa perencanaannya, pertimbangannya itu tidak baik, sehingga segala sesuatu itu merusak. Tetapi saya katakan bahwa berpikirlah sebelum saudara bertindak. Kita terdahulu berpikir, membuat pertimbangan, membuat perencanaan yang matang, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Jangan 10.000 orang, atau mungkin jangan keadaan kita. Kita di dalam ayat di atasnya, di situ juga ada sebuah contoh yang lain, pertimbangan yang lain. Jangan kita membangun rumah sementara dana yang kita miliki tidak cukup, Bapak Ibu. Jangan kita rencananya membangun rumah 2 lantai sementara budget kita tidak cukup. Orang akan tertawa. Maka dikatakan ada perencanaan, ada pertimbangan yang matang di dalam hidup kita. Sama dengan khotbah minggu kemarin masih dengar, Bapak Ibu, usia fisik kita harus seimbang dengan usia roh. Usia fisik kita harus harus seimbang dengan usia roh. Jangan fisik kita, yang mungkin saya sudah berumur 32 tahun, tetapi semangat saya, kerohanian saya masih berumur 5 tahun. Itu namanya timpang. Tetapi yang sesuai adalah, pertimbangan yang benar adalah bahwa usia fisik harus seimbang dengan usia roh. Dan jika lebih baik, usia roh itu lebih tinggi daripada usia fisik kita. Dikatakan dalam khotbah minggu kemarin adanya keseimbangan antara usia fisik dengan usia roh, supaya perjalanan kita itu seimbang, supaya hidup kita seimbang. Jadi dalam melakukan segala apapun, dalam merencanakan segala apapun, dalam membuat bisnis atau keputusan apapun, tetap saudara harus memiliki pertimbangan yang matang. Saudara harus memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Saudara harus memikirkan peristiwa yang akan terjadi. Saudara harus memikirkan untung atau rugi yang terjadi. Adanya pertimbangan yang matang dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali ya udahlah, nanti kan dia akan mengikuti kita, nanti keadaan akan mengikuti kita. Tidak, Bapak Ibu. Jangan nanti ujung-ujungnya ketika engkau gagal, engkau datang menyalahkan Tuhan. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Kita yang bertindak tanpa tanya Tuhan, tetapi ketika ini gagal, kita menyalahkan Tuhan. Ini adalah perumpamaan lempar tangan, lempar batu sembunyi tangan.
Artinya kita selalu menyalahkan orang padahal kita sendiri yang berbuat. Kita menyalahkan Tuhan padahal kita sendiri tidak bertanya, tidak ada pertimbangan, tidak ada perencanaan yang matang. Seperti tadi seorang raja, lebih bagus dia berdamai daripada 10.000 orang melawan 20.000. Itu tidak akan pernah bisa, kecuali dia mengantar nyawanya sendiri. Jadi dalam melakukan segala sesuatu pun kita perlu pertimbangan yang matang, bukan pertimbangan yang mentah, bukan pertimbangan yang setengah-setengah, bukan pertimbangan yang asal-asalan. Disasarkan kepada Lukas pasal 14 ayat 31 dan 32. Itu yang kedua, teori yang kedua. Dan teori yang ketiga adalah memiliki roh yang lebih besar. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13. Ini yang terakhir saudara. Saudara bisa tahan kantuk sebentar, karena ini tidak akan lama. Nanti saudara tidurnya gantung, tidurnya setengah-setengah. Khotbah sudah mau selesai, saudara tertidurkan kacau. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya belum dapat. Baik, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13 dikatakan di sana. Ini adalah cerita seorang tukang sihir dan seorang hamba Tuhan. Ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang sedang terjadi. Jadi dikatakan di sini bahwa Filipus memiliki roh yang lebih besar dibandingkan dengan Simon yang memiliki kekuatan yang besar, memiliki kekuatan sihir yang besar. Dikatakan dalam nas ini, seorang bernama Simon adalah tukang, atau sekarang itu disebut dengan dukun atau tukang beramal. Dikatakan dia seolah-olah berlagak penting karena dia di rakyat itu, dia membuat segala sesuatu sehingga membuat rakyat Samaria takjub kepada dia. Ada mungkin peristiwa-peristiwa, ada mungkin kesembuhan-kesembuhan yang ia lakukan pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa seorang hamba Tuhan bernama Filipus, ia datang dengan kuasa kerajaan Allah, dan dikatakan ia dapat mengubahkan rakyat Samaria berbalik kepada dia. Yang tadinya rakyat itu berpikir bahwa Simon memiliki kuasa yang lebih besar, sekarang mereka berbalik kepada Filipus dan mereka kuasa yang lebih besar ada dalam diri Filipus. Artinya dalam hidup kita firman Tuhan mengatakan roh yang ada padamu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Saya katakan sekali lagi, tekankan sekali lagi bahwa roh yang ada pada kita jauh lebih besar dari roh yang ada pada dunia. Kita memiliki roh yang lebih besar dari roh apapun. Sehingga saya katakan pada masa-masa ini, pada keadaan ini, jangan pernah terbawa arus, jangan pernah terseret oleh arus, tetapi kuasailah arus dalam hidupmu. Tetapi kuasailah keadaan di dalam hidupmu. Karena kita memiliki roh yang jauh lebih besar, dan itulah firman Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Ada banyak orang sebelum berperang dia sudah takut duluan. Ada banyak orang, saya katakan, takut untuk hidup. Dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki roh yang jauh lebih besar. Jadi apapun masalah dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasi, sesulit apapun situasi dalam kehidupan kita, percayalah kita mampu menjadi umat pemenang. Percayalah bahwa roh kita jauh lebih besar.
Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah berpikir bagaimana saya mengakhiri hidup karena saya sudah tidak mampu untuk menghadapi. Tidak. Ada banyak orang mengakhiri hidup sebelum harinya karena mereka apa? Mereka tidak mengaktifkan roh yang ada dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu, tidak mengenal kualitas roh yang ada di dalam hidupnya. Jadi pada saat ini, pada khotbah ini saya menekankan, biarlah kita mengaktifkan, memahami kualitas roh yang ada di dalam hidup kita. Situasi sulit apapun dalam pekerjaanmu, situasi sulit apapun dalam perencanaanmu, dalam mungkin perencanaanmu ke depan, percayalah dengan roh Tuhan kita mampu mengatasi segalanya. Percayalah bahwa dengan roh yang lebih besar yang ada dalam diri kita, kita mampu menjadi umat pemenang. Kita mampu keluar menjadi umat yang menang. Sekali lagi saya katakan, biarlah kita tidak terbawa arus, biarlah kita tidak ikut-ikutan dengan orang, biarlah kita tidak dikendalikan oleh arus, tidak dikuasai oleh arus, tetapi selebihnya biarlah kita mendominasi arus dalam kehidupan kita. Karena ini masih protokol kesehatan, saya tidak perpanjang khotbah saya. Oleh sebab itu fokus firman Tuhan saya tutup dengan kesimpulan yang pertama, 3 teori menguasai arus. Yang pertama, hidup berdasarkan ketentuan dari Tuhan. Yang kedua, adanya pertimbangan yang matang. Dan yang ketiga, memiliki roh yang lebih besar. Memiliki roh yang lebih besar. Saya ajak kita untuk kita menundukkan kepala kita, untuk kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada saat ini. Firman Tuhan yang sederhana bagi kami. Biarlah kami Tuhan mampu menguasai arus dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tampil menjadi umat pemenang. Bahwa karena kami hidup berdasarkan ketentuan dari Tuhan, bahwa karena dalam hidup kami adanya pertimbangan yang matang, dan kami memiliki roh yang jauh lebih besar. Biarlah kami mendominasi setiap situasi atau kesulitan yang ada dalam hidup kami. Dan kesulitan itu tidak akan pernah Tuhan untuk menguasai hidup kami. Bahkan peristiwa atau masalah yang berat sekalipun tidak akan pernah membuat kami menjadi lemah. Seperti Ayub yang menjadi inspirasi bagi kami ya Tuhan. Sekalipun keadaan ia harus kehilangan anak-anak, sekalipun keadaannya ia harus kehilangan harta benda, sekalipun musuh menjadi istri, sekalipun istri menjadi musuh di dalam hidupnya, dan bahkan dia diperhadapkan dengan penyakit bara, tetapi keadaan itu tidak pernah membuat dia kecewa kepada Tuhan. Dan sekali-sekali keadaan itu tidak pernah menguasai hidup. Dia tetap dapat mengendalikan segala sesuatu. Dan terbukti dan teruji Tuhan bahwa kesalehannya, kesetiaannya asli di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat hidupku berserah, Rohmu bekerja. Saya undang
Singers saat hatiku menyembah Yesus jawaban hidupku bahkan karena berdusta jawaban hidupku kau tak pernah berdusta dipenuhi yang ku rindukan di sana aku ikuti hadiratmu yang ku sukai di sana aku merasa damai yang dunia saat hati kami berserah kepada Tuhan dan pada saat itu kau percaya mujizatnya Tuhan.